Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita ada di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Kamis 6 Februari 2025. Keluarga damai, mari kita berdoa untuk menyiapkan hati sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hidup kami ada di dalam kasih setiamu. Sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang kita renungkan, Amos menjawab panggilan Tuhan. Firman Tuhan didasarkan di dalam kitab Amos, pasal yang pertama, ayat yang pertama demikian. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, Amos digolongkan sebagai nabi-nabi kecil, bukan karena perawakannya yang kecil, melainkan kitab yang ditulisnya itu tidak banyak atau tidak panjang. Sebagaimana Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan sebagainya. Nah, Amos dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabi, untuk menyuarakan dan mengingatkan kepada umatnya supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, Amos adalah seorang peternak domba dari desa yang kecil yang dikatakan Tekoa. Tetapi sekaligus dia juga seorang pemungut buah arah hutan yang dicatat di dalam kitab Amos pasal 7 ayat 14. Jadi sebuah desa yang kecil di Yehuda, sekitar 19 kilometer sebelah selatan Yerusalem. Nah, Amos memiliki penglihatan, nubuatan mengenai Israel, kerajaan utara. Sekalipun dia sebagai seorang awam, tetapi kenabiannya itu diteguhkan oleh Allah, di mana Allah memberikan kepadanya satu beban dan pelayanan kenabian bagi Israel yang saat itu sedang memberontak. Satu kondisi yang tidak mudah. Maka arti daripada nama Amos itu terbeban atau memikul beban. Sehingga nubuat sebagai nabi, Amos ini mengalami kondisi yang tidak mudah. Nah, pelayanan Amos kepada Israel itu pada zaman Raja Usia, Raja Yehuda, dan Yerobeam, Raja Israel, di mana pemerintahan kedua raja ini itu sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga Amos menubuatkan satu kondisi, dikatakan 2 tahun sebelum gempa bumi itu terjadi. Para ahli purbakala telah menemukan bukti terjadinya gempa bumi yang begitu besar, yang mengakibatkan kerusakan di beberapa tempat di Israel, termasuk ibu kotanya Samaria. Dan ini memberikan suatu tanda bahwa sekalipun secara politik Israel ini sedang mengalami satu perluasan wilayah, stabilitas politik dan kemakmuran nasional, tetapi secara iman, secara rohani, batiniah mereka sudah bobrok di hadapan Tuhan. Terjadi kemunafikan, penyembahan berhala, itu terjadi di hampir semua wilayah. Nah, untuk itulah Amos dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan nubuat, peringatan daripada Tuhan, hukuman daripada Tuhan. Nah, kita bersyukur bahwa ketika Amos menerima panggilan Tuhan, Amos merespon dengan taat.
Dia tidak lagi berdebat, mempertanyakan, berdiskusi tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, mengapa saya yang dipanggil, dipilih untuk menjadi nabi? Tetapi Amos menerima itu sebagai ketaatan iman kepada Tuhan. Berbeda dengan Gideon, ketika Gideon dipanggil oleh Tuhan, dia meminta tanda dan sebagainya. Namun Amos berangkat memenuhi panggilan Tuhan bagi umatnya untuk menyerukan nubuatan peringatan akan hukuman Tuhan, supaya ada pertobatan bagi umat Tuhan. Nah, dari ketaatan itulah kita juga bisa melihat kualitas daripada iman Amos. Sekalipun kata Amos itu sendiri menanggung beban artinya, tetapi sekalipun beban berat, Amos taat kepada Tuhan. Saya kira ini menjadi keteladanan yang penting bagi kita. Karena setiap kita sejatinya Tuhan memanggil kita untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Maka itu siapkah kita, hidup kita ini dipanggil oleh Tuhan, dan kita mau menjawab sebagaimana Amos, yaitu ini Tuhan, aku mau taat akan panggilan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu melalui Nabi Amos, di mana ketika Amos dipanggil oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran Tuhan, maka Amos taat. Kami pun juga pada saat ini mau taat atas panggilan-Mu. Perlengkapi kami dengan kuasa firman-Mu, perlengkapi kami dengan hikmat Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh taat sebagaimana Amos. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.